Ijazah lu kepake gak sih? Ijazah? Ijazah. Ijazah? Iya. Oh ijazah. Enggak sih, maksudnya ya Ingat Mas Rian Fauzi Utomo, videografer Dewa United FC. Kak butuh ijazah buat masuk industri kreatif. Oke. Mas Rian SMK-nya multimedia? bukan. Bukan. Waktu SMK itu jurusan gua TKJ, Bro. Halo teman-teman semua. Kita di konten saya yang pertama ini. Nama konten kita adalah podcastnya Kak Eng. Anjay. Si Kak Eng udah punya podcast sekarang, Bray. Kita malam ini kedatangan Mas Rian Fauzi Hutomo. Jadi Mas Rian ini adalah seorang videografer dari Dewa United FC. Enggak, orang-orang enggak kenal gua. Dewa United Gua Football. bukan siapa-siapa. Gua bukan siapa-siapa. Keren banget nih. Mas Rian, apa kabar nih Mas Rian? Alhamdulillah baik. Cuma baik aja nih Mas Rian. Iya, baik. Secara mental baik. Penting mental baik. Oh, Itu mental sudah baik. syukur. Karena kan ya kalau saya sendiri kan juga bergelut di dunia media nih. Iya. Ya, hampir tiap malam tuh gusar. Gimana tuh? Agak susah tidur ya kalau banyak deadline Mas Rian. Itu kalau menurut gua udah jadi kayaknya apa ya? Udah kayak jadi bagian dari suatu kerjaan karena kita dituntut untuk kerja nggak 9 to 5 gitu kan. Jadi ya sefleksibel mungkin bagaimana kita bisa nyelesain pekerjaan itu, entah kita tengah malam jam 2, jam 3 penting kerjaan selesai. Setuju banget sih sama statementnya Mas Rian nih. Haruslah. Ini statement atau alibi nih? Waduh, udahlah. Boleh Lanjut. dikenalin lebih lanjut dulu nggak, Mas Rian nih ya kalau tadi kan dari gua nih yang jelasin Mas Rian adalah videographer. Sebenarnya sih Mas Rian megang apa sih di Dewa United FC ini? Ya kalau gua pribadi kan memang gabung di Dewa mulai dari 2021. Oke. Dan itu langsung pegang FC-nya karena memang Dewa kan punya 3 nih. Ada basket, ada bola, ada e-sport. Nah, gua ditaruh di bagian football untuk nge-handle bagian media yaitu videographer. Dan Oh sorry. Jadi Mas Rian tuh kemarin waktu masuk Dewa itu langsung masuk gitu aja Mas Rian? waduh, jangan disebar ke publik, Bro. Oh nggak pakai kan biasanya tuh harus ya ada tuh lowongan. Ada apa? Pasti ada lah, Bro. Jadi itu waktu itu gua dapet lowongan dari entah temen gua sih, ada temen gua. Oke. Nggak tahu sekarang dia udah nggak di Dewa kayaknya. Oke. Ya itu intinya Cukup di skip aja lah, oke, temannya siapa ya? Siap. Jangan disebar ke publik. Oke. Jadi waktu itu 2021 setelah pandemi ya, kalau nggak salah ini. Jadi 2021 bukannya masih pandemi ya Mas Rian? seingat gua masih, cuman intensitasnya udah nggak begitu sekenceng waktu 2020 waktu gua di Lanjut aja. Oke. Jadi di tahun 2021 gua gabung ke Dewa sebagai tim videographer dan mulai dimana gua basicnya bukan orang yang paham makan bola ya sama sekali sebenarnya. Oh Mas Rian sebelumnya nggak tahu bola ya? Enggak, jadi ya cuman sekedar tahu aja lah timnas lah. Apa kalau tim-tim juga cuman lihat-lihat doang, bukan yang kayak, wih gua fans nih sama klub ini nih, enggak. Jadi yes netral aja sih sama bola karena juga memang bukan orang yang memang gencar di bola awalnya. Nah, cuman gua ketolongnya adalah sebelum gua di Dewa, gua pernah kerja di sama-sama di sport juga. Oke. Jadi mungkin meskipun berbeda nih rananya, tapi ya bisa dibilang 11-12 lah. Mungkin banyak gua belajar di perusahaan sebelumnya itu gua implementasikan di Dewa yang sekarang. Boleh disebutin nggak sebelum di Dewa United FC ini Mas Rian di mana tuh? Serius nih disebut. Sebut aja kita aman. Oke, jadi
sebelumnya gua kerja di DBL Surabaya waktu itu. Kita seangkatan berarti. Oke. Dulu kita seangkatan berarti. Boleh. Oke. Jadi gue 2020 kerja di DBL Surabaya, dan karena mungkin pandemi waktu itu ya, jadi gue harus hengkang dari situ. Bukan hengkang, kita di-cut, Bro. Waduh, tolong. Kita di-cut. Aduh. Tapi kan waktu itu ya gue masih inget sih, kita masih dapat gaji nggak sih waktu kita project terakhir tuh ini, kalau nggak salah tuh ya bulan Maret dah. Bulan Maret kita promocom. Oh iya. Iya bro, itu event gua terakhir sama DBL Surabaya. Sama. Itu suatu momen yang nggak terlupakan sih. Gua duduk di motor nih, ada belakang, jadi sama lu juga kan pasti ada belakang dari Surabaya gitu ya? sampai Bromo. Ada belakang, Cok, ada belakang gini, Cok. Itu kita berapa tim ya? Waktu itu yang berangkat berapa ya? Kan Tim kita ngambil alat bareng kan malam Iya, malam kita sampai sewa alat kan waktu itu, karena memang alat dari media dari DBL itu nggak mumpuni untuk nge-cover all kru media, jadi kita harus tetap sewa waktu itu. Jadi ya memang seperti itu. Oke, berarti kita balik lagi nih. Balik lagi. Kerjaan di Dewa United. Iya, balik. Kenapa kita jadi flashback ini? Oh iya. Ya kita mengingat masa lalu. Oke, dulu. boleh. Kita kan Sepintas saja. Nggak boleh melupakan masa lalu. Benar. Masa lalu itu adalah sesuatu yang membangun kita. Benar, sepakat juga sama lu. Anjay. Oke, Mas Rian. Kerjaan inti di Dewa United FC, Mas Rian. Apakah Mas Rian nih hanya sebagai campers atau ngambil, ataukah sebagai editor, atau sebagai, kan ada tuh, setahu saya kan ada masing-masing kan pos-posnya tuh. Seharusnya idealnya kan ada namanya shooter, ada editor, terus untuk bagian posting sendiri. Iya. Dan kalau di industri kreatif yang media yang benar-benar udah gede kan, kayak kita bikin konsep pun kan ada apa, program directornya juga kan. Ada orang yang bikin script writer ya. Benar. Nah, di sini Mas Rian tuh sebagai apa nih? Jadi waktu itu 2021 gua di hire sama Dewa memang buat videographer, dan gua sih udah expect memang yang istilahnya videographer biasanya juga ya ada shooter, camper sama editor. Cuman mungkin beda lagi ketika orang nyari dengan spesifikasi yang spesifik, yaitu editor. Mungkin dia hanya untuk ngedit aja gitu kan. Oke. Jadi mungkin kalau saya nangkepnya ya, itu dengan jabatan videographer tuh jadi all in. Iya, kalau sepengetahuan gue waktu itu di tahun 2021 kan ya namanya gue baru lulus 2019, lulus kuliah 2019, jadi istilahnya masih fresh graduate, belum yang paham akan kerja yang kayak apa. Jadi ya sepengetahuan gue waktu itu masih gitu. seperti itu. Cuman sekarang dengan berjalannya waktu sebenarnya ya udah mulai paham sih spesifik buat kerjaan siapa videographer, siapa editor, siapa itu ya itu. Cuman untuk yang sekarang gue di Dewa, gue nge-cover campers, shooter di lapangan, dan di bagian editors juga. Jadi dua job itu yang di-handle gitu. 2 job kanan kiri tuh. Iya memang iya. Kayaknya seru juga nih. Kalau kan jujur ya, kalau gue sendiri sih kan gue juga pendatang nih di area Jakarta, Jabodetabek. Gue sebenarnya juga nggak terlalu paham jabatan videographer, campers ataupun editor di sini tuh sebenarnya kayak gimana. Ya mungkin kalau teman-teman tahu tuh bisa lah kasih komen detailnya gimana. Mungkin kalau nggak ada yang punya keluh kesah yang sama kali. Ya. Lu tanya ke gua juga orang Surabaya, Cuk. Bukan, lu kan dari Jombang. Ya udah Jombang. Maaf. Anaknya Gus Dur. Oh ya, anaknya Gus Dur.
Oke. Iya maksudnya kan gue jadi sama-sama dari tanah rantau nih. Lu tanya gitu ke gue jawabnya gimana cu? Bener juga sih. Ya kan? Ya setahu gue juga ya. Jadi kalau videografer tuh udah ngerangkap lah ya semuanya lah ya. All in. Orang nyebutnya all in. Ya kalau bisa all in kan kenapa harus satuan? Oh enak. Bener kan? Aduh, iya boleh. Ya kalau gue sendiri kan misalkan ada yang bisa ngall inin gue buat bikin konten Iya, semua kan Bener. all package kan lebih Enak. bagus. Lebih Enak apanya? ciamik lah. Apanya? Ya untuk Kenapa jadi gue yang gitu? iya makanya. Kacau. Oke lanjut. Baik, Mas Rian. Nah, yang selanjutnya nih Mas Rian, Oke. lu ada nggak sih kayak boleh lah diceritain sedikit awal mulanya jadi videografer tuh gimana? Lu kan kan kita seangkatan ya. Kita lulus di tahun 2019. 19. Nah, awal mulanya Mas Rian ini jadi videografer tuh gimana sih? Bukan yang panjang ya. Waktu itu entah. Jadi bakat gua itu mulai muncul dari SMK. Oke. Jadi Mas Rian SMK-nya multimedia? Bukan. Bukan. Anehnya itu. Bukan. Jadi entah anehnya di mana. Jadi kayak gue mikirnya kenapa gue jadi suka ngedit ya. Jadi kayak ngedit video kenapa jadi gue suka. Padahal gue waktu SMK itu jurusan gue TKJ bro. Jomplang banget tuh. TKJ ke videografer. Jomplang banget. TKJ itu teknik komputer Jaringan. jaringan. Jadi urusan sama internet gitulah. Oh harusnya ke situ ya. Jadi kalau misalkan ada internet nih, ada saya pakai sebelumnya kan pakai Swedia. Nah itu kan juga. Keluhan ya, ini dengerin. Ya, Keluhan, itu, kameramen keluhan. Ya gitulah. Jujur aja sih ampas banget ya. Terus udah komplain. Berarti komplainnya harusnya ke lu ya. Waduh, gua memang waktu SMK gua di situ. Cuman memang bener-bener gue lepas karena waduh ini kayaknya bukan passion gue kayaknya. Jadi setelah SMK gue bimbang nih, gue mau nerusin Ke TKJ. ya nerusin ilmu yang gue pelajarin 3 tahun di SMK atau ngembangin passion gue. Oh lu berarti waktu di SMK dulu nggak klik gitu ya? Iya. Emang yang milih jurusan siapa dulu? Gue sendiri sih. Jadi ya mungkin karena base-nya komputer kali ya. Jadi gue agak tertarik buat masuk ke TKJ waktu itu ya karena namanya anak masih SMK belum bisa menentukan mana yang A, mana yang B. Jadi ya udah yang sekiranya gue suka gue masuk ke situ. Nah terus kalau pas waktu kadang ada praktikum atau apa gitu, gue kan waktu dulu waktu SMK kan belum punya laptop. Memang belum punya laptop. Nah, gue pinjem lah laptop temen gue. Aduh, sama banget lagi. Gue pinjem laptop gue bukan buat ngerjain tugas, bukan buat garap praktikum atau yang lain, tapi buat ngedit, Cuk. Wah, gila. Jadi waktu itu zaman aplikasinya yang dari Windows itu video apa sih? Lupa, Cuk. Ini Video Maker. Movie Maker. Movie Maker, bener. Iya, Movie Maker. Yang gambarnya apa tuh? Ada roll film tuh. Ya, Nah, Movie Maker itu masih waktu itu gua kenalnya masih pakai aplikasi itu karena juga ringan juga kan, nggak yang berat-berat. Gua pakai aplikasi itu yang gua pakai edit aja padahal juga kadang temen gua mikir lu ngerjain apa ya gitu. Ngerjain gitu. tugas. Iya, makanya nah, terus ujung-ujungnya udah singkat cerita setelah gua lulus nih gua bimbang kan antara itu tadi ngelanjutin passion apa nerusin TKJ gue. Ya gue juga nggak tahu ya mungkin miracle atau keajaiban dari yang Tuhan kasih ke gue. Jadi gue ini sebenarnya kalau gue ceritain panjang nih. Cuman boleh aman. Ya udah. Waktu kita banyak nih. Aman aja. Panjang bro. Jadi istilahnya singkat cerita gini deh, waktu itu gua nggak ada niatan buat kuliah. Oke.
Jadi gua mau berpikir kerja aja udah, karena gue juga lulusan SMK. Dan Tapi kan waktu itu kalau misalkan lu mau mutusin kerja kan, histori itu sih ya, untuk saat ini ya, setahu gua kalau kerja lulusan SMA aja kan sulit. iya, lu tahu sendiri lah, sulit lah. Ya mas, waktu itu memang gue berpikirnya nggak sampai sejauh itu sebenarnya. Cuman ya waktu itu yang gue pikirkan adalah orang tua gue, bro. Jadi orang tua gue kayaknya, gue udah berpikir, waduh kayaknya orang tua gue nggak mampu buat muliain gue gitu. Pada saat itu kurang bisa untuk membiayai. Iya, jadi gue kayak lebih berpikir, udahlah gue kasihin sama orang tua gue. Akhirnya gue berpikir untuk kerja aja lah gitu, buat bantu di rumah gitu kan. Nah, entah kenapa waktu itu gue dipanggil sama guru BK gue itu pas waktu masih pendaftaran kuliah lah. Tapi lu kan, seinget gue lu masuk jalur undangan kan? Apa PMDK ya? Enggak, tes gue. Oh lu tes? Iya, gue tes. Jadi Oh, gua yang PMDK ya? sombong lu ya. Sorry Pak, sorry. Oke, lanjut ya. Jadi gue dipanggil guru BK gue sampai sekarang masih ingat mukanya beliau seperti apa. Sebut namanya siapa? Kalau namanya gue lupa, jujur. Wah, Tapi kacau. nama mukanya gue masih ingat banget, masih persis. Pak gurunya Mas Rian Fauzi ya? Bukan Pak Kalau Guru, ngeliat nih. Bu Guru. Oh iya, Bu Guru. Oke, Ibu Bu siapa Guru. lupa saya. Bu Guru, maafkan Mas Rian. Coba bilang dong. Maaf ya Bu ya. Cuman saya masih ingat betul wajahnya Ibu. Jadi waktu itu gua dipanggil lah ke ruang BK, ditanyain gua ditanya, Rian kenapa kok nggak mau daftar kuliah? Gua ceritain lah alasannya bla 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 bla. Dan di situ ini belum pernah gue ceritain ke publik sebenarnya sih. Ya ini mungkin baru gue ceritain ya. Jadi waktu itu gue tiba-tiba dikasih duit, bro. Kasih duit Dikasih duit buat beli rokok. Gua anak bener-bener. Oh, oke. Sekarang aja baru bisa ngerokok. boleh. Sebah dulu lah. Oke. Siap. Biar kita lebih dalam lah ngobrolnya. Jadi Mas Rian waktu itu tuh istilahnya difasilitasi lah ya sama Bu Guru. Iya, dan itu memang cuman gua kayaknya yang di situ, karena mungkin gua menyampaikan alasan kenapa gua nggak mau daftar kuliah itu tadi. Nah, gua akhirnya dari itu tadi dikasih duit waktu itu pendaftaran kalau nggak salah 200. Oh, yang buat ini ya, Buat apa? tes, buat apa tes? Satunya kalau yang buat jalur tes itu apa namanya? Ingat nggak? Kalau saya gue kan yang jalur dengan PMDK nih. Kalau buat kita kan Poltek ya. Karena namanya ganti sih, gua lupa sekarang namanya. Oh iya. Ganti sekarang namanya, Berubah ya? bukan yang lama. Saya kalau yang buat UNIF kan SNMPTN sama SBM. Nah, jadi Mas Rian ini masuk yang Poltek SBM. kan? Iya. Ya, Yang ininya tes. Oke. Nah, itu akhirnya ya udah dengan niat yang memang bukan yang mentok nih, ya cuma niat-niat setengah-setengah aja, karena memang gua juga misal kalau gua daftar, gua keterima, tetap juga gue pasti bakal ngerepotin orang tua gue. Bingung juga tetap. Nah, jadi ya udah akhirnya ya gue daftar dengan setengah hati biar nggak ngecewain guru gue tadi kan. Gue datang berlima dengan 4 temen gue yang memang niat buat kuliah. Gue aja yang nggak di PENS waktu itu kan, di Politeknik Negeri Surabaya, oke? Elektronikanya nggak disebut. Oh iya, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Kalau nggak tahu itu Polteknya ITS. Iya, ya udah. Anaknya kan? Anaknya. Oke. Dulu jebolannya ITS. Oke. Tapi sekarang beda. Beda sekarang. Jadi udah nggak bisa disamain. Nggak ada yang tahu soalnya PENS di mana. Emang anjing. Bagus tuh sekarang kamu semua, Cuk. Kamu selalu juga nih. Oke, Lanjut. 5 orang. Kita daftar lah bareng-bareng. Ya, gua ya udah singkat cerita, gua ngerjain tes bla 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 tanpa gua belajar waktu itu. Malamnya gua udah lepas aja.
Lu berarti kayak udah ya udahlah nothing tulus, kayak gugurin kewajiban dari guru lu gitu. Iya, kayak menghargai itu tadi, duit itu tadi. Cuman karena ya itu tadi gua nggak ada niat Tapi kuliah. kan kalau menghargai kan berarti lu harus belajar. Maksudnya itu tadi biar ada aksinya itu tadi. Karena Berarti gua setengah memang- hati dong. dibilang gua setengah hati karena gua nggak niat kuliah, Cuk, waktu itu, Cuk. Lu harusnya nyanyi lagunya Tompi. Apa tuh? Tak pernah setengah hati. Oh, dari nyanyi lu. Lanjut kan nih? Lanjut lah. Lanjut. Masa iya enggak? Lanjut. Tuh sebelum Terus? lanjutin klip aja turun lagi Mas. Apa lagi? Cepet lagi kah? Emang harusnya kita pakai mic ya di sini. Iya, iya. Ya, semoga lah nanti bisa lah. Amin. Terus gua tes, singkat cerita kan udah gua bla 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 bla. Gua ingat banget waktu itu Lu datang ke Surabaya berarti? datang gua ke kampus itu. Dan itu pertama kali gua datang ke Surabaya. Berarti lu pertama kali datang, wah ada gedung Iya, gede. Wih, ternyata Surabaya gede ya gini ya, gedungnya tinggi-tinggi ya. Berarti lu lebih kaget lagi pas datang ke Jakarta. Anjing banyak banget gedung-gedenya. Surabaya mah gak ada apa-apa aja waktu itu ya. Apa-apanya. Terus juga masih sering dicek gitu kalau dari lu ngapain sih yang kerja jauh-jauh ke Jakarta? Lu pasti kan dari Jawa aja datang. Lu pasti kaget pagi-pagi lihat wah ada gedung gede, wah anjing lu. Tapi emang beda jauh banget ya Surabaya sama Jakarta ini. Ya kalau di total sih waktu itu gue pernah ngeliat ya di Instagram tuh ya Surabaya sih mempunyai gedung tinggi tapi nomor 2, nomor satunya kan Jakarta. Selisihnya itu terpaut jauh ratusan seingat Ratusan gue. gedung. Iya. Ya nanti kalau salah mungkin kita coba koreksi juga lah ya nanti di itu. Ratusan. Ya emang sekarang per blok aja di Jakarta ada gedung tinggi. Banyak banget. Di Surabaya ada, cuman kan nggak yang berjajar gitu. Cuman ada mungkin ada pusatnya aja tuh di mana itu di daerah Ya Surabaya. TP. Iya Surabaya Pusat. Iya, Surabaya Pusat itu. Surabaya Pusat kan paling gedung tingginya ya itu kan golongannya TP, terus paling ya yang agak ke utara apa mana ya, yang ke arah kita kalau mau main ke Malang kan ada tuh kayak deretannya hotel Geraha Pena itu kan ada kan yang tinggi-tinggi kan. Iya. Di daerah Iya yang arah perbatasan Waru gitu keluar kan? ya Waru arah ke Waru. lanjut nggak nih? Iya jadi kan Mas Rian udah datang Oke. tes. Oke, lanjut ya. Tesnya dikerjain nggak? Dikerjain. Oh, dikerjain. Dikerjain ya udah sepengetahuan gua aja gitu. Itu benar-benar nggak berbekal Nggak belajar ada, sama sekali. Nggak ada sama sekali. Oke, terus waktu itu gua ingat banget waktu itu lagi bulan puasa. Gue lupa lagi. Bulan puasa 2016. Itu pengumumannya jam 12 malam. Gua kan tidur nih. Ya. Bangun kan sahur. Gua itu pun bangun sahur itu pun gara-gara ditelepon sama temen gua yang, Yang 4 orang tadi. salah satunya dari mereka telepon gua, dia bilang gini, Yan udah cek apa sih Pengumuman. pengumuman belum kenapa gitu. Sama lu ada nih. Enggak, yang bikin gua apa sih kayak ternyuh adalah dia bilang gini, Yan, lu berjuang sendiri ya, kita berempat nggak ada yang keterima. Wih, gua langsung, Cok, kok bisa? Kok kenapa bilang lu berjuang sendiri? Berarti setelah itu masih ada tes lagi atau Enggak, berapa kali maksudnya- tes sih? Maksudnya berjuang sendiri tuh ya gua di fansnya sendiri tanpa teman empat Oke, ini. jadi Gitu oke. maksudnya. Jadi bener-bener gua sendiri, nggak ada temen waktu itu kan di situ gua. Nah itu gua udah pusing. Masalahnya pusingnya satu, gua bukannya malah seneng, gua malah kepikiran tuh. Beban malah, waduh gimana orang tua gua nih, gua bilang gitu. Akhirnya besoknya gua coba konsultasi sama orang tua, gimana nih? Deal nggak? Waktu itu gua terdaftar di UKT 1 juta. 1 juta itu murah ya, harusnya murah sebenarnya. Cuman gua udah bilang, gua sendiri yang bilang ke orang tua, Bu, ya kalau semisal, bentar, sebelumnya gua mau
daftar ke beasiswa bidik misi. Hmm, Karena ada info di Poltek Negeri kan ada. bidik misi itu. Gue coba lah. Cuman gue bilang ke orang tua gue, ya Bu, meskipun UKT-nya 1 juta 1 semester, kalau semisal gue nggak keterima di bidik misi ini, gue lepas. Oke. Gue nggak ambil. Gue nggak mau bebanin. Jadi emang lu juga struggle lah ya waktu itu ya. Iya, nah terus orang tua gue cuman bilang gini, ya apapun pendapat sampean, keputusan gue lakuin gitu. Ibu sama ayah cuma bisa support gitu. Ya udah, gue ikut tes lagi buat bidik misi itu tadi. Oh, bidik misi ada tesnya lagi tes ya? lagi gue tes keterima lagi cuy. Nah Emang kalau udah jalannya makanya sih, gue kadang berpikir ini apa gitu. Kadang kok maksudnya kok bisa sampai seajaib ini gitu loh. Padahal gue niat kuliah pun enggak awalnya. Bahkan teman 4 gue ini yang udah belajar serius, yang gue liatin mereka belajar bener-bener belajar buat bisa masuk Poltek itu nggak keterima. malah seorang Mas Rian nih yang istilahnya ya gimana ya, kalau kayak gitu kan emang susah dijelasin. Karena kan emang udah ada yang ngatur dari Takdir, atas. bener, makanya Takdir. itu adalah salah satu hikmah yang bisa gue ambil dari kehidupan gue sampai detik ini. Dan gue beneran berterima kasih sama guru gue waktu itu yang BK. Jadi lu waktu keterima tuh benar-benar lu ngerasa kayak ya emang tuh udah takdir ya. Miracle, bener-bener miracle banget. Gak ada yang tahu lah ya. Nggak ada yang tahu. Padahal gue sendiri udah nggak niat buat kuliah itu tadi, cuman yang namanya takdir Tuhan buat bisa ngelanjutin jenjang pendidikan, yang gue bersyukur. Tes diterima, beasiswa diterima, ya syukur alhamdulillah. Sampai akhirnya Bisa dapat diploma lah ya. alhamdulillah waktu itu jadi lulus. IPK-nya bagus ya, cum laude ya. Enggak gue enggak. Masa lu cum laude dah? Enggak. Kalau gua kan nggak pernah masuk kuliah ya. Gue waktu itu IPK 34. Anjing tinggi cok, 34, hampir cum laude tuh. Gua Berapa lu? juga gak nyampe. 3 nggak nyampe. tapi gini, kita kan kerja di industri kreatif nih ya. Iya benar. Lu ijazah lu kepake gak sih? Ijazah? Ijazah. Ijazah? Iya. Oh ijazah. Enggak sih, maksudnya ya. Kan mungkin banyak yang tanya kan kayak pasti ya lu apalagi kan kita dari Jawa lah ya, banyak lah ya kalau istilahnya yang nanyain kerjanya apaan, videografer. Ya sebagian besar kayak orang-orang yang bekerja di industri kreatif tuh emang nggak linear kayaknya ya. Jadi kayak dan orang-orang pasti pada nanyain gimana sih jadi videografer. Nah kan syarat normalnya kan pakai ijazah nih. Iya. Kalau di perusahaan kan tapi kan. Kan lu juga kerja di perusahaan. Iya, maksud gua ijazah itu bakal kepake kalau kita apply di suatu perusahaan. Coba kalau sekarang orang-orang banyak jadi konten kreator. Iya juga sih. Sekarang bro, nggak perlu orang punya basic videographer, editing yang bagus buat jadi videographer. Videographer. Jadi konten kreator. Sekarang orang-orang banyak yang mulai masuk ke ranah konten kreator yang mungkin ya gue juga nggak tahu gimana flow-nya kalau jadi konten kreator. Cuman sih kayaknya sih dengan kerja yang semau kita gitu kan. Ya istilahnya lah, kasarnya kayak kerja semua kita bisa ambil nggak suatu job kan ya tergantung kita gitu kan. Nah, ya mungkin dari situ orang bisa bilang kerja di industri kreatif itu sedinamis itu. Beda mungkin kalau orang-orang yang kan mungkin jurusan arsitek, jurusan apa ya istilah informatika atau apapun lah yang back office lah yang ya. lu
yang lu sebut tadi yang linier, yang lurus. Yang Iya. kalau dari kuliahnya apa, terus dia Nah. kayak akuntansi kan kebanyakan kuliahnya akuntansi, Benar. SAK, Nah, benar. sarjana akuntansi, masuknya ke orang-orang ya finance, Iya, kayak gitu-gituan ya. lurus. Kalau kita kan banyak bro, ini apa? Pecahnya cabangnya itu sebagai intinya industri kreatif itu seluas itu sebenarnya. Cuman kita tinggal explore-nya seperti apa. Benar-benar. Jadi kalau gue nyimpulin nih, Heri Mas Rian kayaknya jasa nggak perlu di industri kreatif. Kalau menurut gua selama lu menjadi suatu orang yang buat pekerjaan lu nih sekiranya di industri kreatif yang memang lu mau eksplor sendiri, kayaknya lu nggak butuh. Cuman kalau lu masih harus ikut sebagai istilahnya karyawan, lu pasti masih butuh yang namanya ijazah itu tadi. Dan sekarang juga banyak orang yang memang bukan jurusannya tapi mereka bisa gitu loh. Kan Ingat ya, balik ingat. lagi ke passion. Ingat Mas Rian Fauzi Utomo, videografer Dewa United FC, Kak butuh ijazah buat masuk industri kreatif. Oke, ini jadi thumbnail. Enggak, cuman Kak butuh ijazah bro buat kerja. cuman gua kan kalau bukan karena ijazah kuliah kan gua kan nggak bisa sampai sini bro. Nah tetap gua menghargai itu pengalamannya waktu kuliah kan jadi kayak nggak build up sampai sini. Benar, karena di zaman kuliah kan bukan hanya akademik aja kan yang memang kita bisa proses di situ, cuman kan ada yang namanya knowledge sekiranya bagaimana bersosial, bagaimana cara memanage, bagaimana cara itu. Template mah kalau itu mah ajarannya cutting coy. Aduh, Bagaimana memanage? kok cutting? Lu juga nih. Emang iya. Lu kan kayak Hima. Ya. Kayak emang gak lengser anjing. jadi kayak Hima lagi aduh. Yang ketawa lagi. Sekarang ya buat adik-adik multimedia broadcasting, Gimana tuh? selamat melanjutkan. Iya. Silakan kalian bersosialisasi ya. Jangan hanya mengedepankan namanya akademik, karena kalau menurut gua ya itu perlu. Cuman kalau lu udah masuk ke industri kreatif, kadang lu belajar suatu nilai akademi itu, kalau gua sendiri sih apa yang gua kerjain sekarang nggak ada di kampus, Pak. Serius. Kalau menurut gua ya. Bapak Ibu dosen. Enggak. Tapi memang sekarang Skripsi bikin apaan sih? Skripsi? waduh, bahas skripsi lagi. Jadi skripsi gua waktu itu bener-bener hal yang paling gua benci. Lu tahu apa? Apa? Ngoding, Cok. Anjing lu skripsi ngoding, sekarang kerja videografer, ya udahlah. Tapi random itu. Iya, random juga sih. Karena gue juga ngoding kan tai. Gua dari SMK tuh belajar ngoding itu paling gedek gua. Susahnya minta Ngoding ampun. tuh apa ya? Aduh, seni juga sih. Tapi aduh. Gue bukan menjelekkan suatu profesi orang ngoding ya, cuman dari gue pribadi nih. Passion orang Dari masing-masing. gua, Ya. maksudnya dari gue pribadi, gue kalau sama yang namanya coding itu kayak, aduh, Sama. coding Gue juga lagi, kayak ya. kayaknya emang bener-bener nggak cocok gitu. Jadi kayaknya dulu gue bener nih milih jalur passion gue daripada nerusin TKJ gue gitu kan. Tapi waktu gue tugas akhir waktu kuliah, kok gue dapet tugas akhir. Tapi kan Mas Zen kan lu kan katanya waktu SMA kan baru memulai belajar video. Nah, sampai sekarang menjadi videografer profesional lah, udah masuk tim. Lu kali yang bilang. Tim gede. Lu kali Ya pasti semua udah mengakui lah kalau udah masuk. Ini kan tim gede, siapa sih yang nggak tahu Dewa United FC? Kan gede. Belum banyak yang tahu. Nah, lu memperdalam ilmu videografi berarti waktu zaman kuliah dong. Tapi nggak di
pas kuliahnya? Apa lu ngambil komunitas apa gimana sih? Jadi gua belajar dalam videographer ini malah bukan di kuliahnya, malah makanya tadi gua bilang nggak relate cuy. Apa yang gua kerjakan sekarang itu nggak ada di kurikulum gua waktu kuliah. Oh, jadi emang Karena hal yang gua kerjain sekarang nih itu mohon maaf nih, ya gua juga belajar dari YouTube gitu, dari komunitas luar gimana orang ngedit A B C D itu ya gua belajar dari YouTube. Karena di kampus pun juga tetap sih kayaknya sih kita dituntut untuk bisa explore sendiri. oke. Mungkin dari apa sih akademi, dari kurikulum ya mungkin hanya sebatas dasarnya aja gitu loh, hanya ngasih pengetahuan tentang dasar A B C D, selainnya silakan dieksplor sendiri. Nah jadi gue berpikirnya sampai gue ada di titik yang sekarang itu karena ya gue berusaha untuk eksplor itu sih. Jadi meskipun lu kuliah tetap harus ngembangin passion lah ya istilahnya ya. Iya, Jadi nggak yang lempeng-lempeng lurus gitu Yang kan. namanya orang sampai kita tua pun nanti ada yang namanya belajar, try and error. Kita harus tetap Itu kan juga ditulis di ajaran kita, Bro. Kalau orang yang nggak mau belajar kan berarti udah mentok gitu. nah sama. Iya, boleh. Benar kan? Ya makanya Kita harus berkembang terus. kita harus punya pola pikir di mana kita harus terus belajar karena Jangan sampai hari esok lebih Ya. baik dari hari kemarin. benar. Jangan sampai hari esok lebih buruk dari hari kemarin. Iya, boleh. Oke, Mas Trian, kayaknya udah anget nih. Mm-mm. Boleh nggak sih kayak lu selama berarti lu benar-benar mulai kerja di profesional tuh tahun 2019 ya, masuk di BL. Ya benar-benar pure profesional ya. Ya itu kerjaan yang istilahnya bisa gue bilang profesional yang lu bilang. Karena ya kalau orang yang sering kali kan orang kan bisa nge-freelance, dan gue berpikir freelance kan bukan yang bisa dibilang yang expert banget gitu. Yang mungkin Lu kan kuliah juga udah ngerjain freelance. iya masih ya, dan makanya itu gue berpikir gue belum jadi hal yang maksudnya ilmu gue masih cetek gitu, meskipun gue Tapi kan jadi duit. ngerjain ya syukur alhamdulillah gitu. Meskipun dengan pengetahuan yang gue tahu cuman sebatas ya ngedit biasa gitu doang. Sekarang dengan kita ikut suatu perusahaan kan bisa mungkin istilahnya naikin Ya kapabilitas kapabilitas kita dengan segala hal yang mungkin harus A B C D, bisa kan ada yang namanya tuntutan tuh. Bukan semuanya kita sendiri gitu loh, maksudnya ada ya, yang sebenarnya kalau di freelance kan juga ada tuntutan kita, dari tuntutan klien kan ada tuntutan. iya sih, cuman kan biasanya juga Bener kan? iya. Kalau tiba-tiba lu udah ngerjain, Mas ganti lagu dong. Widih, waduh, tolong. Itu bukan hal yang simple bro. Kalau sebenarnya kita udah selesai 100% nih, cuman bilang, Mas ganti lagu dong, 70% hilang kerjaan kita. Bener kan? 70% cuy. Bener-bener kalau kita ganti lagu, mood dipikirin, Bongkar semua. semua pasti bongkar semua. Nggak bisa kitanya hapus lagu, tempel lagi jebret kan nggak. Kayaknya sering tuh minta revisi lagu tuh. Bro, kita sebagai editor video pasti hal itu sebagai hal yang apa ya? Bukan jadi rahasia umum jadinya, guys. Jadi kan dulu lu juga, setahu gue lu kan juga punya idola tuh waktu kan masuk. Dulu kan sempet lah ya gue ngasih referensi waktu kuliah ya. Sampai. Nih coba lu lihat nih. Nah lu kan lu sempet Iya, ngidolain boleh. satu seorang, ya buat gue dia juga senior gue kan. Gue juga belajar banyak dari dia. Iya, sama-sama.
Gimana tuh rasanya kayak tiba-tiba lu bisa sekantor kan sekarang masih ya dia masih di DBL ya? Masih. Untuk Mas Angger Subangga. Iya, Mas Angger. Jadi sepuh. minta tolong ajar dong sepuh. Sampai sekarang dia aktif lu gila konten-kontennya. Iya, makanya. Aduh. Salah satu dia salah satu influencer di Blitar, coy. Iya, dia jadi kayak istilahnya yang megang untuk lini pariwisata di sana untuk promosi pariwisatanya di Blitar ya? dengan Blitar yang banyak banget itu kan tempat wisatanya. Jadi ya itu salah satu hal yang bisa istilahnya itu jadi motivasi dari diri gue sendiri. Jadi waktu itu kan lu ngidolain terus masuk nih satu kantor. Lu gimana sih rasanya kayak wah gue sekantor sama idola gue anjing. Terus lu kan bisa belajar langsung akhirnya. Gue cuman speechless aja sih waktu orangnya dateng tuh. Jadi kaget gue waktu itu sekantor adalah ya itu kan waktu itu kita masuk di DBL itu kita di ranah di ranah video production, pervideoan. Ya. Itu masih rame yang namanya Sam Calder. Itu lagi rame banget waktu itu. Travel vlog iya, gitu ya. Travel vlog yang sinematiknya ciamik banget, transisinya gitu ya. Nah, itu waktu itu gua pertama terinspirasinya kalau dari orang luar nih, ya itu. Cuman dan Sam Calder. Setelah itu gua nemulah akunnya si Mas Angger dari Lu itu dan gua lihat ya keren, cu. Maksudnya dari segi angle beberapa view terbaik di Indonesia itu dia bisa ngover itu loh. Jadi gua mikir, wih keren nih orang itu. Jadi gua coba buat lihat-lihat videonya dan epic dan waktu gua sempet diberi kesempatan buat kerja di DBL ketemu orangnya itu kayak wih serius nih gua ketemu nih orang gitu. Serius nih ketemu nih orang. Tapi orangnya kayak ya asik, namanya orang Jawa ya, namanya orang Jawa dan kita sama-sama orang Jawa ya enak gitu. Iya, friend, kita bisa ngopi bareng, rokok bareng. Gude, Mas. Sekarang dia kayaknya lagi guragin gude kayaknya. Gak bisa hidup dia tanpa gude kayaknya. Gak umur kayaknya dia. Udah kebanyakan gula dia. Sehari gak ada gude gak hidup kayaknya dia itu waktu itu. Serius. Ya, kapan-kapan kalau kita pulang Surabaya bawain gude yang banyak kali ya. Tapi kan sekarang DBL with good day. Oh ya? Ya kan DBL sekarang, iya nama DBL-nya kan Honda DBL with good day. Kayak jadi kolaps gitu? Iya, kayaknya ada kerjasama sih kayaknya mereka. sih gara-gara Mas Angger kayaknya. Iya, kayaknya gara-gara Agersu ya. Tapi satu hal yang masih gue ikut dari Mas Ager tuh, ya emang gue ngeliat dia tuh kayak ngedit tuh udah bagian dari hidup ya. Iya, benar. Gue nggak pernah ngeliat dia kayak kayak ngedit tuh anjing gue capek ngedit. Nah, gue nggak pernah ngeliat mukanya capek. Itu yang nggak ada, yang susah ditemuin di orang-orang yang seprofesi sama kita gitu. Susah karena itu 1 banding berapa gitu ya. Karena gue kelihat dari Mas Angger sendiri ya seperti itu, bener-bener kayak memang separuh hidupnya kalau nggak ngedit nggak enak, Cuk. Terus sekarang kayaknya dia udah gak gitu deh. Kayaknya karena umur kayaknya ya, Mas. Ya, Mas. Satu kalimat yang gue inget banget tuh dari seorang Agersu tuh, editor adalah tugasnya merubah gambar buruk jadi bagus. Bukan buruk ya, tapi jatuhnya kayak gambar seadanya jadi bagus. Dan itu terbukti sih menurut gue, kayak ya waktu gue kan kerja bareng dia dari 2016 kan. Gue pernah movement, saya ingat gue tuh Bandung kalau nggak salah, kerjaan video DBL. Ya gue kan juga masih namanya bocah kuliahan, ngambil gambar kan seadanya gitu banyak kan. Gitu. Iya. Tapi dengan sentuhan seorang Agersu, anjing gambarnya jadi gila loh. Kadang orang berpikir gimana bisa ngedit seperti itu dengan kalau misal nih orang awam nih dikasih pilihan nih footage asli, ini yang jadi gimana? Nah itu tuh, itu emang
editor tuh ya itu tuh yang sampai sekarang gue pegang kayak Iya. lu selama ngedit ya tugas lu tuh sebisa mungkin memaksimalkan apa yang ada. Makanya gue berpikir adalah kalau gue bisa bandingin antara videographer sama editor, lebih berat editor bro.